Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4, nomor urut 21, NIM saya 10045. Saya akan membuat suatu percobaan dengan menerapkan prinsip koligatif larutan, yaitu membuat es krim sederhana dengan menerapkan prinsip koligatif larutan. Adapun tujuannya yaitu membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku larutan. Sebelum kita masuk tahap pembuatan, kita bahas terlebih dahulu yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, keempat, tekanan osmosis. Salah satu penerapan sifat koligatif adalah dalam pembuatan es krim. Hal ini yang saya lakukan adalah pembuatan secara manual, yaitu menggunakan media yang sederhana dengan cara yang sederhana. Selain itu, pembuatan es krim ini dapat menambah pengetahuan dan menjadikan kita kreatif dan dapat menjadi prospek masa depan untuk menambah penghasilan. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan es krim. Alat dan bahan yang pertama yaitu es batu, garam, susu, kaleng biskuit, penghancur es batu, baskom, sendok, dan gelas. Langkah-langkah yaitu pertama, hancurkan es batu. Setelah itu, tuangkan ke dalam baskom. Seperti ini. Jika masih ada yang besar, hancurkan menjadi kecil. Garam digunakan sebagai zat terlarut. Garam berperan untuk menurunkan titik beku es. Jika tidak ditambahkan garam, maka adonan tidak akan berubah. Setelah dicampurkan garam dan es batu, kemudian dimasukkan kaleng biskuit ke dalam es batu. Akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu dimasukkan susu.
Setelah itu ditutup, kaleng berfungsi sebagai konduktor yang mempercepat proses pembekuan suhu menjadi es krim. Ketika es dicampur dengan garam mengakibatkan proses es mencair dan terlarut, membentuk air garam. Proses ini membutuhkan panas dari luar, maka hasilnya adonan es krim akan padat atau membeku. Ketika adonan toples diputar, adonan es krim akan membentuk dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Proses memutarkan searah bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es krim supaya es krim semakin lembut. Putar sampai 15 atau 20 menit. Setelah diputar 15-20 menit, kita lihat hasilnya. Es krim telah membeku seperti ini. Kita angkat dan kita pindahkan ke dalam gelas. Kita serut menggunakan sendok. Seperti inilah hasilnya. Sekarang es krim bisa dinikmati. Adapun kesimpulannya yaitu adonan es krim dalam kaleng biskuit yang terendam es batu dan air yang diberi garam dapat membeku seiring proses pemutaran searah. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larutan adalah es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pemutaran selama beberapa menit, proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang berbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang membeku memiliki tekstur lembut.